Ibnu Katsir, beliau mengangkat satu bab di dalam kitabnya, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir ini juz keempat, bab atau bagian keempat, ada satu bab sanah thamanin minal hijrah an-nabawiyah, tahun keempat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan di bawah bab tersebut, ini satu di antara referensi kita dalam mempelajari sirah nabawiyah, di antaranya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bisa dilihat di sini, tahun ketiga Hijriyah, tahun keempat Hijriyah apa saja yang terjadi, tahun kelima Hijriyah, tahun keenam Hijriyah, tahun ketujuh Hijriyah, tahun kedelapan Hijriyah. Walaupun Al-Bidayah wan Nihayah ini sangat tebal, tapi kalau sudah pernah membaca sirah nabawiyah sebelumnya, insya Allah jauh lebih menikmati karena kisah-kisahnya jauh lebih detail. Dan di antara peristiwa yang terjadi di tahun ke-8 Hijriyah, Imam Ibnu Katsir beliau menulis Tariq Islam Khalid ibnil Walid, cerita dan kisah tentang perjalanan Islamnya Khalid bin Walid. Malam ini kita akan membaca dari kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kitabnya Ibnu Katsir, cerita langsung dari lisannya Khalid bin Walid. Beliau menceritakan bagaimana perjalanan hidayah itu tiba. Jadi ini yang cerita langsung Khalid bin Walid, saya hanya sekedar menyampaikan dan menceritakan. Kemudian kalau ada hikmah yang bisa kita ambil, mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan. Qala Al-Waqidi, dari Al-Waqidi, haddatsani Yahya bin Al-Mughirah bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Saya dapat cerita dari Yahya bin Mughirah bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Qala sami'tu abi, ayah saya bercerita, an Khalid bin Walid, dari Khalid bin Walid. Qala, kata Khalid bin Walid, dari sini sampai ke akhir itu semua kalimat Khalid bin Walid, cerita Khalid bin Walid. Jadi alhamdulillah sehat. Tolong bayangkan yang berbicara ini langsung Khalid bin Walid, saya hanya sekedar perantara saja. Imam Ibnu Katsir juga hanya sekedar perantara. Kata Khalid bin Walid, lamma aradallahu bima arada minal khair, saat Allah menginginkan untuk saya kebaikan, saat Allah menginginkan untuk saya kebaikan, qadhafa fi qalbi al-Islam, Allah yang melemparkan di dalam hati saya kecintaan kepada Islam. Ini Khalid bin Walid sendiri, diawali dari cinta kepada Islam. Senang kalau melihat orang Islam, senang kalau melihat orang itu beribadah, senang melihat anak yang soleh, senang melihat anak yang ngaji, senang melihat anak yang pakai peci dan seterusnya, datang ke masjid. Itu tanda-tanda kalau Allah sedang ngasih hidayah. Senang melihat orang soleh, tanda pertama Khalid bin Walid mendapat hidayah, dan itu juga tanda pertama Allah memberi hidayah kepada kita. Maka di antara doa yang rutin atau di antara doa yang juga bisa kita baca supaya Allah terus-teruskan berikan ke dalam hati kita kecintaan, jangan lupakan doa yang termaktub di dalam surat Al-Hujurat, Allahumma habbib ilainal iman, ya Allah berikan kepada kami rasa cinta kepada iman. Walaupun redaksinya bukan redaksi doa, tapi ayat ini bisa dijadikan doa. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Surat Al-Hujurat ayat ke-7. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah yang menjadikan kamu cinta kepada iman dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kufur, fusuk dan durhaka. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
Ayat ini kemudian dijadikan redaksi menjadi doa, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Detik pertama hidayahnya Khalid saat hati beliau itu memiliki rasa cinta kepada Islam. Wa hadarani rusydi, dan akal sehat sudah hadir dalam diriku, kata Khalid bin Walid. Faqultu, kemudian kata beliau, qad syahidtu hadhil mawatina kulluha ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah menyaksikan semua peristiwa-peristiwa berhadapan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaisa fi mautinin ashhaduhu illa ansarifu wa ana ara fi nafsi anni mawdi'un fi ghairi syai'. Dan setiap kali saya berhadapan dengan Muhammad di peristiwa-peristiwa tersebut, saya merasa kalau Muhammad itu ternyata di atas saya kemampuannya. Anni mawdi'un fi ghairi syai'. Saya itu enggak ada apa-apanya ternyata dibandingkan dengan Muhammad. Poin yang pertama, Allah melemparkan rasa cinta ke hati. Poin yang kedua, kadang hidayah itu datang kalau ada orang yang lebih hebat dalam urusan atau ada orang yang lebih hebat dalam urusan dunianya, tapi di sisi lain dia juga takwa. Misal begini, ada orang yang kaya raya tapi jauh dari Allah. Dapat hidayahnya itu gara-gara melihat ada orang kaya yang taat ke Allah. Lebih kaya tapi lebih taat ke Allah, kadang itu bisa jadi jalan hidayah. Lebih pintar tapi lebih religius, kadang itu juga jadi jalan hidayah. Khalid bin Walid mendapat hidayah itu setiap kali berhadapan dengan Rasulullah. Khalid merasa, kata Khalid, wa ana ara fi nafsi anni mawdi'un fi ghairi syai' wa anna Muhammadan sayadhhar. Muhammad itu akan muncul, Muhammad itu lebih hebat dari saya. Maka yang kedua, punya kemampuan plus ketaatan itu juga menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Di kampusnya dia lebih pintar, tapi kalau sudah azan dia yang paling pertama datang ke masjid. Itu seringkali jadi jalan hidayah. Pintar sih pintar, atau misalkan rajin sih ke masjid, tapi naon di kampus prestasinya juga kurang. Nah, orang juga soleh sih soleh, tapi hari kita mambung lah. Itu kadang agak susah untuk menjadi jalan hidayah. Tapi di satu sisi dia berprestasi, di sisi yang lain dia taat, seringkali jadi jalan hidayah. Falamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Hudaybiyah. Saat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Khalid, pergi menuju Hudaybiyah di tahun ke-6. Ini mungkin banyak beririsan dengan sirah nabawiyahnya, karena kisah hidup Rasulullah bersama dengan Khalid bin Walid. Tahun ke-6 Hijriyah, Rasulullah pergi dari Madinah untuk umroh ke kota Mekah. Di Hudaybiyah, Khalid bin Walid dengan kawan-kawan pasukannya itu ingin menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharajtu fi khailin minal musyrikin. Saya kemudian keluar dengan pasukan kuda bersama dengan beberapa orang musyrik. Falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi bi Usfan. Saya melihat Muhammad di daerah Usfan. Para sahabat datang, mereka pakai kain ihram, bawa senjata seadanya karena bukan untuk berperang, di Usfan. Faqumtu bi izaihi wa ta'arradtu lahu fa shalla bi ashabihi adh-dhuhra amamana. Kemudian kami berhadap-hadapan, ini Ka'bah, ini Khalid, ini Rasulullah, ini Madinah. Kebayang mudah-mudahan Madinah, Rasulullah di Usfan, Khalid Mekah. Rasulullah salat menghadap Ka'bah. Khalid bin Walid sudah berhadapan dengan Rasulullah. Kata Khalid bin Walid, fa shalla bi ashabihi adh-dhuhra amamana. Maka Rasulullah itu salat zuhur di depan kita, berhadap-hadapan. Fahamamna an nughira alaihim. Saat melihat Rasulullah itu sujud, Khalid bin Walid langsung terfikir, ini waktu yang tepat untuk menyerang Rasulullah, karena semuanya sujud. Saat sujud nggak ada yang melihat kalau Khalid bin Walid itu pengen nyerang mereka. Tapi apa kata Khalid? Thumma lam yu'zam lana wa kanat fihi khairah. Tapi ada sesuatu dalam diri Khalid yang membuat dia tertahan. Nyerang jangan, nyerang jangan.
seperti ada sesuatu yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kesempatan ada. Apalagi Khalid bin Walid dengan kuda, Rasulullah sedang sholat, khusyuk dengan sholatnya, saat sujud bisa saja Khalid bin Walid nyerang. Tapi orang kalau sudah connect dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kasih perlindungan yang gak kelihatan. Gak kelihatan, gak ada benteng, gak ada senjata, tapi langsung dilindungi oleh Allah dari Khalid yang gak bisa bergerak, hanya menatap takjub dengan sholatnya para sahabat. Khalid di depan, itu mereka sujud dengan kompaknya, dengan bebarengannya, dengan ngikutnya mereka sholat dengan Rasulullah, seolah nggak peduli ada Khalid di depan. Khalid yang dikenal dengan kemampuan perangnya, Rasulullah dan para sahabat sholat, nggak peduli dengan Khalid. Khalid terheran-heran dengan sholat mereka. Fahamamna an nughira alaihim thumma lam yu'zam lana wa kanat fihi khiyarah. Dan saat itu sholat duhur. Setelah sholat duhur, ini di riwayat yang lain, malaikat Jibril turun, kemudian memerintahkan kepada Rasulullah mensyariatkan namanya salat khauf. Jadi salat khauf itu disyariatkan kronologinya di perang Hudaybiyah atau di Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Ini bukan bahasan kita tentang tata cara salat khauf, tapi di fikih insyaallah silahkan dibahas. Yang jelas dalam salat khauf itu tidak semuanya sujud, tidak semuanya ruku, tapi ada yang berjaga. Salat iya, tapi berjaga iya. Pemandangan seperti ini yang bikin Khalid terkaget-kaget. Ibadah mereka jalan, tapi jaga juga mereka jalan, dan di dalam ibadah. Jadi Khalid yang ahli militer melihat tata cara ibadah yang digabungkan dengan sikap militer seperti ini, kena dengan fikirannya Khalid. Pintu hidayah yang ketiga. Pintu hidayah yang pertama, Allah yang memberikan rasa cinta. Pintu hidayah yang kedua, apa tadi? Pintu hidayah yang kedua, kemampuan Rasulullah di atas kemampuannya Khalid bin Walid. Kemampuan yang ketiga, pemandangan sholat yang pas dengan kemampuan Khalid dalam bidang militer. Ini sholat ala militer Nukia ya. Iya sholat, tapi juga jaga. Faqumtu fattala'a ala ma fi anfusina minal ham bihi. Maka kata Khalid bin Walid, seolah Rasulullah itu bisa membaca fikiran saya, karena saya akan menyerang dalam kondisi mereka salat. Fasalla bi ashabihi salatal asri salatal khauf. Maka Rasulullah salat asarnya dengan cara salat khauf. Fawaqa'a dzalika minna mawqi'an. Dan pemandangan ini, kata Khalid bin Walid, waqa'a minna mawqi'an, membuat kita itu merasa takjub, sesuatu banget lah pemandangan salat seperti ini. Salat zuhur yang normal saja Khalid bin Walid sudah takjub, nggak dianggap ada Khalid, apalagi salat sekarang malah dianggap, tapi bari salat, tapi nganggap, tapi salat, tapi dianggap. Fawaqa'a dzalika minna mawqi'an wa qultu, kata Khalid, ar-rajulu mamnu'. Muhammad ini laki-laki yang mamnu'. Mamnu' itu terjaga, terhalang, terlindungi. Kita nggak bisa nyerang Muhammad dalam kondisi sholat, tinggalkan. Fa'tazalana. Maka Rasulullah SAW meninggalkan Khalid, Khalid juga meninggalkan Rasulullah. Hikmahnya, siapa yang connect dengan Allah, siapa yang dekat dengan Allah, koneksi dengan Allah, hubungan dengan Allah, dekat dengan Allah, orang-orang itu akan takut. Orang yang paling ditakuti adalah orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah Rasulullah dengan Khalid bin Walid. Wa adala an sayri khailina. Maka Rasulullah SAW itu mengubah arahnya. Kalau tadi Khalid di sini, Rasulullah kemudian mutar agak menjauh dari Khalid bin Walid. Khalid juga meninggalkan. Wa akhadha dhatal yamin. Dan Rasulullah mengambil jalan ke arah kanan. Arah kanan dari Bapak Ibu atau ke sini kalau arah kanan saya. Falamma salaha Quraisyan bil Hudaybiyah wa dafa'athu Quraisyun bir Rawah qultu fi nafsi. Singkat cerita, Rasulullah mau umroh, perjalanan 450 km, 10 kilo lagi mau ke Mekah, dicegat oleh orang-orang Quraisy. Kali ini dicegatnya bukan dengan senjata, tidak dengan Khalid, tapi dicegatnya oleh diplomat Quraisy. Muhammad, mohon maaf, jangan dulu masuk. Ada apa? Kita dialog saja dulu. Bikin perjanjian. Singkat cerita, bikin perjanjian Hudaybiyah. Umar bin Khattab termasuk yang protes. Ya Rasulullah, kita sudah jauh-jauh jalan ke sini, kita harus pulang. 440 kilo mereka sudah jalan. Setelah perjanjian Hudaybiyah harus balik lagi.
Ibaratnya kita sudah berangkat dari Jakarta, sudah landing di Jeddah, deportasi balik deh. Padahal tinggal 80 kilo, sementara Jakarta Jeddah itu hampir 9.000-an kilo. Sudah 9.000 kilo balik deh, sudah 440 kilo balik lagi. Umar bin Khattab protes, ya Rasulullah, Islam ya Rasulullah, kenapa direndahkan seperti ini? Kita sudah 6 tahun nggak pulang-pulang, Bang Thaib saja 2 tahun. Umar bin Khattab nggak tahu. 6 tahun para sahabat nggak pulang-pulang ke kota Mekah. Ya Rasulullah, alasna alal haq, bukannya kita benar? Kata Rasulullah, bala, kita benar. Alaisu alal batil, bukannya mereka itu di atas kebatilan? Kata Rasulullah, bala. Kata Umar bin Khattab, waliman nu'tid daniyah fi dinina, terus kenapa agama ini kita hinakan? Kata Rasulullah, ana Rasulullah, saya Rasulullah. Umar bin Khattab protes, tapi Khalid bin Walid punya cara pandang yang berbeda. Kata Khalid bin Walid, ini kalimat Khalid bin Walid, falamma salaha Quraisy bil Hudaybiyah, maka ketika terjadi sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, wadafa'athu Quraisyun bir Rawah, dan Quraisy akhirnya mendorong atau menyuruh dengan perjanjian Hudaybiyah tadi, menolak Rasulullah untuk datang ke Mekah, diusir dari Hudaybiyah untuk kembali ke Madinah. Kata Khalid bin Walid, qultu fi nafsi, kata Khalid, ayyu syai'in baqiyah, apalagi yang tersisa sekarang? Muhammad sebentar lagi tahun depan akan datang ke kota Mekah, karena di antara isi perjanjian Hudaybiyah, tahun ini Muhammad dan sahabatnya kembali ke Madinah. Kalau mau umroh tahun depan, tapi datang ke Mekahnya hanya 3 hari, setelah 3 hari keluar. Umar bin Khattab memang protes, ya Rasulullah 10 kilo day. Kata Khalid bin Walid, ini Muhammad akan datang, pasti Muhammad akan datang, pasti Muhammad akan masuk ke kota Mekah. Ayyu syai'in baqi, ya, apalagi yang tersisa kalau begitu, kalau Muhammad bisa masuk ke kota Mekah. Jadi Khalid bin Walid tidak mau kalau tinggal di kota Mekah, sementara Mekah itu sudah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khalid, aina adhab, saya harus pergi kemana kalau begitu? Saya nggak mau kalau berada di bawah tekanan, kalau saya harus berada di bawah kekuasaannya Muhammad. Kata Khalid, aina adhab? Ilan Najasyi, saya harus pergi ke Raja Najasyi. Faqad ittaba'a Muhammadan, Raja Najasyi itu sudah jadi pengikutnya Muhammad. Wa ashabuhu indahu aminun, dan sahabat-sahabat Muhammad di Habasyah itu tinggal dengan aman. Terus saya harus datang ke Raja Najasyi minta suaka, sementara Najasyi pengikutnya Muhammad. Kene-kene gitu kene. Gitu kene. Aina adhab, saya harus pergi kemana? Akhruj ila Hirakl, saya harus pergi ke Raja Heraklius Romawi. Fa akhruju min dini ila nasraniyah aw yahudiyah, saya harus jadi orang Yahudi, harus jadi orang Nasrani. Fa uqimu fi ajam, saya harus tinggal dengan orang-orang asing. Orang asing itu nggak kenal siapa Khalid bin Walid, bapaknya itu Walid bin Mughirah, mungkin mereka nggak akan menghargai posisi saya. Ini yang menyebabkan Khalid bin Walid khawatir kalau tinggal di bawah kekuasaan Muhammad, mungkin Muhammad akan menghinakan saya, apalagi bapak saya itu musuh bebuyutannya. Kalau tinggal di Raja Najasyi, pengikutnya Muhammad. Kalau tinggal di Ajam, di orang asing, di Raja Romawi dan seterusnya, ya saya punya agama sendiri, saya punya posisi. Kita lihat nanti Rasulullah sangat faham kenapa Khalid terlambat masuk Islam. Di titik ini Rasulullah menyentuh hatinya Khalid, dan akhirnya Khalid dapat hidayah. Fa uqimu fi dari biman baqi, kalau begitu masa saya harus tinggal di rumah, kunci rumah, Muhammad masuk, kemudian saya lemah begitu saja tanpa ada perlawanan. Khalid bin Walid mulai bimbang di sini. Fa ana fi dzalika, dalam kondisi demikian, idz dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah fi umratil qadiyah. Khalid bin Walid terus kemana tuh kudu pergi teh, sampai tahun depan, mikir selama 1 tahun. Rasulullah akhirnya datang. Rasulullah sudah datang ke Mekah dalam umrah qadha, umratil qadiyah. Fataghayyab walam ashhad dukhulahu. Khalid bin Walid nggak sanggup melihat. Saya kira kalau mendalami perasaan Khalid mungkin Khalid nggak bisa. Saya teh komandan, masa musuh bisa masuk ke wilayah saya? Nggak bisa menyaksikan pemandangan ini. Keluar dari kota Mekah. Wa kana akhi Al-Walid ibn Al-Walid qad dakhala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi umratil qadiyah.
Khalid bin Walid punya saudara namanya Walid bin Mughirah, saudaranya yang masuk Islam setelah perang Badar yang kita ceritakan di pertemuan sebelumnya. Walid bin Walid ikut umrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalabani. Walid bin Mughirah mencari saya. Mana Khalid? Mana Khalid? Mana Khalid? Enggak ada di kota Mekah. Falam yajidni, dia tidak menemukan saya. Fakataba ilayya kitaban fa idza fi. Karena enggak ada, nulis surat. Memo. Naruh di rumahnya Khalid bin Walid, tolong titip ya nanti ke Khalid bin Walid. Apa isi suratnya? Ini sebab hidayah Khalid bin Walid yang keempat. Isi suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Sebab hidayah yang keempat, perhatian dari saudaranya. Kadang orang dapat hidayah karena ada perhatian dari saudaranya. Dia merasa, oh ternyata ada juga orang Islam yang memperhatikan saya. Oh ternyata ada juga orang soleh yang memperhatikan saya. Satu, Allah berikan rasa cinta kepada Islam. Dua, melihat Rasulullah lebih hebat dan lebih taat. Yang ketiga, pemandangan yang luar biasa. Yang keempat, perhatian saudara. Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Fa inni lam ara a'jab min dhahabi ra'ika 'anil Islam. Wahai Khalid, saya belum pernah melihat ketakjuban, saya belum pernah takjub seperti hilangnya akal sehatmu dalam menilai Islam. Min dhahabi ra'yika 'anil Islam wa aqluka, padahal akalmu adalah akalmu. Maksudnya padahal akalmu itu akal yang cerdas. Akalmu itu akalmu. Kamu tuh orang cerdas, pintar dan seterusnya, tapi kenapa engkau tidak bisa melihat dengan akal sehat terhadap Islam? Wa mithlul islami jahilahu ahad. Islam itu ada seorang pun yang enggak tahu. Masa sih nggak ada yang tahu tentang Islam di kota Mekah ini? Sudah jadi berita viral di kota Mekah. Masa Khalid bin Walid nggak tahu tentang Islam, tentang ajaran Islam? Aina aqluka ya Khalid? Akal sehat kamu di mana wahai Khalid? Wa qad sa'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anka. Tahu nggak Khalid? Abang, apal ente? Rasulullah teh nanya ke saya waktu umroh qada teh. Kata Rasulullah, aina Khalid? Walid, mana Khalid? Maksudnya, Walid, Khalid sudah masuk Islam belum? Mana Khalid? Saya pengen ketemu Khalid. Rasulullah nanya ke saya, Khalid mana? Jadi Khalid bin Walid itu terkesan takjub karena Rasulullah naroskeun. Nanyain, saya ditanyain sama Rasulullah, siapalah saya yang suka memusuhi Rasulullah, ditanyain sama Rasulullah, Khalid mana? Fakultu, terus saya bilang, kata Walid, ya'tillahu bihi, insyaallah Allah akan bawa ya Rasulullah, Allah akan bawa Khalid bersama dengan kita. Faqala mithluhu jahilal Islam, masa sih orang seperti Khalid dia nggak tahu tentang Islam? Rasulullah memperhatikan Khalid, Walid juga memperhatikan Khalid. Ini kata Rasulullah, walau kana ja'ala nikayatahu wa jiddahu ma'al muslimin 'alal musyrikin, kalau seandainya Khalid itu menjadikan kekuatan dan kesungguhannya bersama kaum muslimin, kana khairan lahu, itu lebih baik bagi Khalid. Kalimat inilah, nah kalimat yang terakhir ini yang membuat Khalid tersenyum membacanya. Walaqaddamnahu ala ghairih, andai Khalid bin Walid masuk Islam, kita akan berikan posisi lebih depan dibanding sahabat-sahabat yang lain. Oh, membaca surat ini, oh berarti saya tidak akan kehilangan posisi. Kalau kemarin dalam perang Uhud saya jadi komandan, kalau kemarin dalam perang Ahzab saya juga jadi komandan. Kata Rasulullah, walaqaddamnahu ala ghairihi, Khalid itu akan kita dahulukan dari sahabat-sahabat yang lain karena punya kemampuan. Seringkali yang membuat orang itu terhalang dari hidayah, mindset dan pemikiran, kalau saya tobat, saya takut kehilangan dunia. Kalau saya ikut perintah Allah, saya khawatir nanti ma'isyah, kehidupan saya akan hilang. Khalid bin Walid berpikir demikian, kalau saya tobat masuk Islam, nanti saya kehilangan jabatan. Nah, seringkali sebab terhalangnya hidayah adalah kekhawatiran kehilangan dunia. Tapi kata Rasulullah, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairun minhu, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Allah ganti yang lebih baik. Bukan berarti seorang yang tadinya jadi pejabat kemudian dia taubat akan kehilangan jabatannya, enggak. Mungkin Allah akan hilangkan jabatan yang lama karena jabatan yang lama ini dia cari dengan cara yang tidak baik, tapi pasti akan diganti dengan yang lebih baik.
walaqaddamnahu ala khairi. Sebab hidayah yang kelima, apa sebab hidayah yang kelima? Keyakinan kalau Allah akan memberikan ganti yang lebih baik setelah kita bertaubat meninggalkan masa lalu. Walaqaddamnahu ala khairi. Itu kalimatnya Rasulullah. Kemudian lanjutan suratnya kata Walid, fastadrik ya akhi ma qad fataka. Khalid, ayo cepetan, buru-buru. Ini Rasulullah sudah nunggu-nunggu engkau. Fastadrik ya Khalid ma fataka. Faqad fatatka mawatin salihah. Karena engkau sudah hampir banyak kehilangan posisi-posisi yang baik, kondisi-kondisi yang baik. Qala, kata Khalid, falamma ja'ani kitabuhu, setelah datang suratnya dari surat Walid tadi, nasyidtu lil khuruj wa zadani raghbatan fil Islam. Saya semangat untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan makin bertambah semangat saya untuk masuk Islam. Dengan 5 poin tadi, Khalid bin Walid semakin semangat. Wasarrani su'alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni, dan pertanyaan perhatian Rasulullah itu bikin saya bahagia. Sarrani, saya bahagia ditanya sama Rasulullah, aina Khalid, padahal cuma nanya Khalid di mana. Ini para sahabat setiap kali berinteraksi dengan Rasulullah semuanya merasa sepertinya saya yang paling dicintai Rasulullah. Semua sahabat setelah berinteraksi dengan Rasulullah selalu merasa saya ini orang yang paling dicintai, saya ini orang yang paling dicintai. Sampai ada sahabat namanya Amr bin As, saking rasa pedenya, baru pulang perang, menang jadi komandan perang. Rasulullah lagi kumpul di masjid, merasa Rasulullah ini kalau saya tanya pasti saya yang paling dicintai. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, iya, man ahabbun nasi ilaik, orang yang paling kau cintai itu siapa? Paham maksudnya Amr bin As? Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, siapa orang yang paling kau cintai? Amr bin As cerdas, tapi Rasulullah lebih cerdas. Kata Rasulullah, ahabbun nasi ilayya Aisyah, yang paling saya cintai itu Aisyah. Bukan perempuan ya Rasulullah, laki-laki. Kata Rasulullah, bapaknya Aisyah. Siapa lagi ya Rasulullah? Umar. Siapa lagi ya Rasulullah? Utsman. Siapa lagi ya Rasulullah? Ali. Siapa lagi ya Rasulullah? Talha. Siapa lagi ya Rasulullah? Zubair. Sampai kata Amr bin As, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5 20 nama saya belum disebut, saya diam. Saya yang ke-21. Jadi ngaku-ngaku. Cerdas, merasa dicintai, tapi Rasulullah faham maksudnya dari Amr bin As tadi. Wasarrani su'alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni, dan saya bahagia ditanya, diperhatikan oleh Rasulullah. Hal berikutnya yang ke-6, sebab hidayahnya Khalid bin Walid. Wa ara fin naum, dan saya melihat saat tidur, mimpi. Kadang Allah memberi hidayah itu dengan jalan mimpi. Ka'anni fi biladin dayyiqatin mujdabatin fa kharajtu fi biladin khadra wasi'ah. Saya dalam mimpi melihat di satu negeri yang sempit, kering, kemudian saya keluar dari yang sempit dan kering itu ke tanah yang hijau dan luas. Apa takwilnya? Fakultu, kata Khalid, inna hadhihi la ru'ya, ini mimpi yang aneh. Falamma an qadimtul Madinah, saat saya datang ke Madinah, qultu, kata Khalid, la adhkurannaha li Abi Bakar, saya akan cerita nanti ke Abu Bakar tentang mimpi ini. Faqala, kata Abu Bakar, makhrajuka alladhi hadakallahu lil Islam, itu adalah kisah tentang keluarnya engkau dari kesesatan ke Islam. Jadi tanah yang sempit kering itu syirik, tanah yang hijau dan lapang itu Islam. Wadhiqul ladzi kunta fihi minasyirk, kata Abu Bakar, yang tempat engkau keluar itu yang kesempitan itu artinya syirik, dan tempat engkau keluar menuju tanah yang lapang itulah Islam. Qala falamma ajma'tul khuruja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pede sekarang, sudah yakin, saya mau masuk Islam, saya pengen bersyahadat di depan Rasulullah, saya mau ke kota Madinah. Disiapkan barang-barangnya dari Mekah, disiapkan barang-barangnya. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Tadi sudah berapa poin? 6. Nah, sekarang yang ke-7. Kata Khalid bin Walid, qultu man usahibu ila Rasulillah,
siapa ya yang bakal jadi teman saya ke Rasulullah? Belum masuk Islam, tapi Khalid bin Walid sudah ada kecintaan kepada Islam, pengen taubat tapi pengen ngajak sahabat. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala ngasih sesuatu kalau kita mau ngajak orang lain ke sesuatu tersebut. Misal, saya pengen dimudahkan oleh Allah dalam satu urusan, maka mudahkanlah urusan orang lain. Memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita. Saya pengen dilapangkan rizkinya oleh Allah, maka mudahkanlah rizkinya orang lain, lapangkanlah rizki orang lain. Saya pengen dimaafkan oleh orang lain, saya pengen dimaafkan oleh Allah, maafkanlah kesalahan orang lain. Saya pengen diampuni oleh Allah, ampunilah kesalahan orang lain. Saya pengen dikasih hidayah tambahan oleh Allah, maka jadilah jalan hidayah buat orang lain. Makin kita ngajak teman tangan orang lain, makin banyak hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketujuh, Khalid bin, belum masuk Islam, sekali lagi belum masuk, baru mau masuk Islam, tapi semangat dakwahnya sudah ada. Kata Khalid, man usahibu ila Rasulillah, siapa ya yang bakal jadi teman saya ke Rasulullah? Rasanya kita sudah lebih lama masuk Islam, Khalid belum masuk Islam. Tapi pertanyaannya, berapa banyak tangan yang sudah kita genggam menuju Allah subhanahu wa ta'ala? Man usahib ila Rasulillah. Nggak ada yang masuk surga sendirian. Masuk surga sendirian. Ditanya ke malaikat, kemana teman-teman? Ke neraka. Hari didinya ke surga. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Baik orang yang bertakwa ataupun orang yang kufur, kalau mereka digiring ke neraka, itu tidak ada yang sendiri-sendiri. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, ya'ballah, Allah tidak mau, Allah tidak mau orang masuk surga atau neraka sendirian. Enggak, semuanya rombongan. Mudah-mudahan ini rombongan bareng-bareng masuk surga. Kita ada di taman surga, ini taman surga. Kalau bareng-bareng di taman surga, mudah-mudahan masuk surganya juga barengan, insyaallah. Orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Orang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Jadi yang masuk surga itu rombongan, nggak ada yang sendirian. Oh, lengang kangkung, mana baturan? Neraka malaikat, semua nggak ada. Semuanya rombongan-rombongan. Itu kalimat Khalid bin Walid, man usahib ila Rasulillah. Siapa ya yang bakal saya ajak ke Rasulullah? Tangan kita megang ke Rasulullah, yang kita ajak juga yang akan membersamai kita menuju Allah, menuju surga Firdaus. Siapa yang ditemui? Dua orang. Yang pertama Sofwan dan yang kedua Ikrimah. Sofwan anaknya Umayyah bin Khalaf. Ingat Umayyah yang nyiksa Bilal? Umayyah bin Khalaf, anaknya namanya Sofwan. Abu Jahal, anaknya namanya Ikrimah. Dua-duanya akhirnya masuk Islam, tapi saat diajak oleh Khalid mereka nolak. Falaqitu Sofwan ibn Umayyah faqultu, saya ketemu Sofwan bin Umayyah, kemudian saya bilang, ya Abu Wahab, ama tara ma nahnu fi. Abu Wahab, kamu lihat kondisi kita sekarang seperti apa? Kita sudah kalah di hadapan Muhammad. Gimana kalau kita datang ke Muhammad, kita masuk Islam? Baik, kita pending sampai pertemuan berikutnya, karena untuk pertemuan sekarang saya mohon izin hanya bisa sampai sholat isya. Jadi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tema kita insya Allah tentang Khalid bin Walid bersama dengan Rasulullah. Kita lanjutkan kisah masuk Islamnya. Setelah itu kita cerita apa saja sih kisah Khalid bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misi yang diembankan oleh Rasulullah kepada Khalid bin Walid. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.